Nanti saya syahadat langsung ke surga ya. Abang nggak Langsung bisa ke surga. Ya menjelaskan- nggak menjelaskan gitu. Syahadat itu adalah bukti bahwa kamu memiliki Tuhan yang benar. Dalam konteks perspektifnya Islam. Gimana tertulis? Bentar nih, aku Loh, kok di mana klarifikasi tertulis? Aduh. dikit aja. Kamu nggak Nih tahu ya. tadi ada orang syahadat. Alhamdulillah loh, dia sudah kembali ke jalan yang benar. Masalahnya Saya baru kalian ini bangun. belum jalan yang benar ini. Iya. Tadi mau bicara, kasih kesempatan lah. Ini Tuhan Andi kau datang. siapa Karyana? Aku tanya, Minta Tuhan kau berdiri siapa ini. Karyana? Otak saya nanti susah kalau nggak bilang ini Aduh, kalau Tuhan kebenarannya. kau Ya, masih, ya. Gimana, kalau Tuhan Lanjut, kau masih lanjut. Yesus, Bagaimana? Sebentar ya, bertobat. sebentar. Ah, Hargai biarkan kebodohan dia, orang biarkan dia, ya. Bro Santos, biarkan dia. Hargai dong kebodohan Ya, orang ya. lain, teman Ya, ya. sama. Nih, lanjut. walaupun saya bodoh. Ya, Sejak Nabi Nuh, ya kan? ya. Ini harus fokusin teman-teman. Ini bahas nenek moyang ini. Oh iya. Kita di sini mengajar ya. Oh iya. Fokus bahas nenek moyang. Bunda Semangkut mungkin mengajar, saya belajar mengajar. Ya, Ya. oke. Nah, Belajar dan mengajar. Saya belajar di sini. Nih, sejak di zaman Nabi Nuh, manusia tinggal 8 orang. Benar Bunda Semangkut? Sejak dilenyapkannya semua manusia. Dan yang tinggal di perahu itu, perahu Nuh, ada 8 orang. salah, 80. Ih, 80. anaknya 3, Sem, Ham, Jafet. Betul Bunda. Aku klarifikasi yang di otakku sebentar. Sem, Ham, Jafetnya Otaknya lagi kan orang bermasalah, tuanya. Bunda. Tuh. Ya, Lanjut. udah. Jadi yang berketurunan pada saat itu tidak ada manusia di bumi. Yang ada hanya 8 orang itu. Yang kemungkinan berketurunan yang 3, Sem, Ham, Jafet beserta istrinya. Inilah keturunan, inilah kita yang bicara ini semua ya, kan? Oke, si Nuh dengan istri nggak mungkin Tiga anak lagi yang selamat. ada anaknya. 3 anak yang selamat. Oke. 3 anak Ya. yang selamat. Sem, Ham, Japet. Nah, yang antara 3 ini kita urutkan siapa? Tadi Bunda bilang Ham. Ham yang menurunkan dunia Arab ya. Bangsa Arab. Oke? Bangsa Arab. Nah, kalau diurutkan Abraham itu kita nggak hitung mana Di nih. antaranya bangsa Ismail. Ya. Eh, Sebentar Bunda. Mungkin antara Sem, Ham, Japet ya kan melahirkan kalau nggak salah siapa namanya? 4 turunan baru mengenal Tuhan, yaitu Abraham. Nggak pernah mengenal Tuhan. 4 turunan kayak Ya, mana? 4. Karyana nih. Sakit kau deh. Abraham itu. Jadi, itu ini kan sudah mengajarkan Adam tidak kenal Tuhan. Iya, batasnya. Dengar dulu. Karyana, kau nih kayaknya bau rentenir kau nih. Ini enggak Batas terlalu mengenal inilah Tuhan ya, dari mau Abraham. keturunan apa yang Aduh. penting kan kita. Tanya dulu. Aku sama Bunda Semangkut aja lah. Oh iya iya iya. Nggak nyampe Lanjut, ilmuku lanjut, sama lanjut. kalian. Ya. Lanjut. siap. Anaknya kita si nanti Nuh kalau salah kita satu melanjut kajian kita. memperanakkan 4 turunan sehingga anak si Set terus si siapa tuh lahir lupa saya di Alkitab baru si Abraham. Abraham ya kan punya istri Sarah nggak punya anak lalu dia mengambil apa namanya permaisurinya apa sebagai apanya Hagar yang melahirkan Gundiknya. Kok permaisuri Yo, itu gimana? Gundik. Pantasan kau Gundik aksen lah. permaisuri kau Nanti bilang. aku bilang, Bang nanti marah gimana sih? Bukan permaisuri, Tunggu. gundiknya. Bukan permaisuri, gundiknya, pembantunya, dah Hagar melahirkan Ismail. Nggak taunya si Sarah juga melahirkan Ishak, ya kan? Iya. Duluan Ismail, baru Ishak. Nih si Hagar ini nih agak merengkel nih sama istri pertama. Gua kan Udah berarti kan Oke. negara Nah, bangsa ini Arab yang itu kan berarti keliru keturunan itu. sedikit. Yang sedikit keliru, orang Muslim memikirkan bahwa keturunan dari Ismail inilah yang di Arab sana.
Sementara Sumangkut bilang sudah ada negara itu sebelum Ismail datang. Yang turunan dari Ham. Sebut-sebut Sumangkut, harga ini orang tua. Bunda nggak ada Sumangkut sopanmu. dibilang gimana sih? Ah udah tutup mulut gua. Serba salah. Aku dari tadi bilang Bunda, kok Sumangkut ini nggak sopan kok kayak Nah, gitu. Bunda Vera yang bilang begitu, saya ikut-ikutan. Nggak boleh kok kayak gitu. Saya aja menghargai. Memang pantasan kok Ini adsen. lagi jadi lari pikiran aku. Jadi aku. Pantasan kau advent kayak gitu perilaku kau. Orang Udah apa kau jangan ya? mendamakan orang, jangan mendamakan manusia, biasa saja. Oke, Oke? silakan lanjut. Udah berdamai aja. Itu tadi, itu tadi. Nggak bisa. Ini baru saya tahu. Dengan advent aku nggak bisa berdamai aku. Aduh, udah benar lanjut aja, Pak Ayah. Kau Andi tambah sedikit aja ya. Bunda, selamat pagi. Baik, selamat siang Bunda. dan sore. Oh, Andi Selamat siap, pagi oh. Bunda. Ini udah jam, kalau di sini selamat pagi ya Bunda di Indonesia. Udah jam Betul, ya. 2.25 nih. Ini sepemahaman Andi yang belajar Bible ya. Itu kalau nama YHWH adalah terjemahan ke Indonesia adalah Yehua atau Yahweh. Nah, setahu Andi itu adalah apa disebut tetragrammaton ya, huruf mati. Benar nggak Bunda? Iya, betul. Nah, di sini kan kita membicarakan ke hukum Taurat ya. Hukum Taurat adalah kalau di Itu Alkitab, satu hukum huruf Taurat. hidup, 3 huruf mati. Bukan Ya, ya, semuanya huruf betul. mati ya, Bang. Dia itu dia pakai bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani itu masih zaman kuno dulu ya. Itu dengan ejaan ada yang Bentar, saya konfirmasi. YHWH itu bukan 4 atau huruf ya. Yahweh itu loh dulu 3 ejaan huruf. seperti itulah, ya kan? Nah, ini kita bicara kebenaran dalam Alkitab ya, dalam hukum Taurat ya, itu sangat akurat dengan nubuat-nubuatnya Bunda. Nubuat Alkitab bahwa nubuat yang menjadi kenyataan ya, seperti peristiwa nubuat pada abad ke-8 sebelum Masehi. Itu Nabi Yesaya menulis bahwa Babylon yang belakangan menjadi kuasa dunia akan menghancurkan dan akhirnya tidak dihuni. Itu ya nubuat Alkitab di Yesaya 13 ayat 17 dan 20 ya. Terus sekitar tahun 800 sebelum Masehi sampai dengan tahun 750 sebelum Masehi. Itu kan dinubuatkan. Ya kan bahwa nama orang yang akan mengalahkan kota itu juga disebutkan, yaitu Kores. Yesaya juga menulis bahwa Kores akan mengeringkan sungai dan gerbang-gerbang kota itu, kota akan dibiarkan terbuka. Nah, kenyataannya sekitar 200 tahun, ya kan, setelah nubuat itu ditulis, seorang raja dari Persia menyerang Babylon. Siapa nama raja itu? Kores. Dan situ sudah terbukti bahwa Alkitab itu bisa diandalkan. Bahkan di buku Mika, ya kan, dia menubuatkan bahwa akan kelahiran Yesus di Yerusalem itu juga ribuan tahun terbukti gitu loh. Jadi ingin menekankan bahwa Alkitab itu adalah bisa diandalkan gitu loh, dengan benar-benar diilhamkan oleh Gak bisa Andi, tadi kau dari narasi awal gak hadir. Alkitab itu gak bisa, gak valid lagi menurut teman-teman kita yang Muslim. Kau hargain itu. Jadi kau gak usah buat narasi untuk mengklaim bahwa Alkitab kau benar begitu. Karena di sini saya juga udah mencoba ikut dengan narasi teman-temanku yang Muslim. Kalau misalkan mereka menganggap Alkitab itu tidak benar, saya hanya bertanya dari mana Anda teman-teman semua mendapat nama-nama tokoh. Bentar dulu Andi. Coba. Bagaimana teman-teman Islam itu mendapat informasi tentang Musa, tentang para nabi, kalau bukan dari orang-orang Yahudi yang menuliskannya dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian melencenglah pembahasan kita, bahasa Ibrani itu nggak akan ada kalau nggak ada bahasa Arab. Ketika penjelasan awal aku menolak, tapi setelah lama-kelamaan dibilang tanah Arab, maka saya menyimpulkan yang dimaksud adalah bahasa Semit. Oke, kalau untuk bangsa-bangsa Semit, ya memang saya setuju.
Karena bangsa Semit itu termasuk Arab, Ibrani, ya kan, Irak dan sebagainya. Oke, untuk hal itu saya setuju. Jadi kamu nggak usah lagi buat narasi untuk mengkonfirmasi Alkitabmu benar gitu. Oh tidak, Alkitab itu kan istilahnya yang kita pelajari ini dengan apa yang Andi pelajari, dengan nubuat-nubuatnya berarti kan iman saya. Saya percaya kepada Alkitab. Kalau untuk ranah iman, Kalau memang sama, bagi imannya misalnya si Mami, Bunda ya kan, itu nggak masalah. Saya tidak protes kok dari tadi, enggak. Cuman hanya menjelaskan saja. Iman itu kan hak masing-masing. Iya, tapi kan dari tadi saya sudah jelaskan juga kepada teman-teman. Jadi kita jangan lagi balik lagi ke Kan boleh dong kelas 1. saya mengatakan seperti itu. Begini, tadi kita sudah mau naik di SMP, sekarang balik lagi ke SD gitu loh. Gimana Bunda? Jangan begitu. Siapanya namanya si Dombos ini? Siapa nih namanya nih? Yang... Kena bos. Saya ini udah hampir SMP nih. Namamu aja. Di ajaran Bunda ini. Ngeklaim pula ini. Buka dulu KTP-mu. Yang Sama Anda nggak dengan jelaskan namamu ini? itu bagi yang mau percaya Karyana. silakan. Kau Tidak serang mau pribadi percaya ya. pun Saya serang silakan. pribadi kau nanti ya. Yang iman Itu Santos itu bukan Dombos. Ada aja kau. Ya Bunda, begini Bunda. Nanti saya takutnya kita jadi kembali ke SD lagi. Padahal tadi Bunda udah mengajar saya sudah hampir SMP. Itu menurutmu kamu SD. Iya kan? Sudah mau SMP. Turun lagi pertanyaan orang-orang kayak Andi sama Karyana nih kan. Jadi nggak SMP Enak lagi. aja lo memframing kita. Anak dah. Nggak boleh. Kalau kau itu keturunan daripada Andi orang tidak perlu sekolah tinggi. Orang rendah Karyana. hati makin Kan kau kita rendahkan. memahami gitu loh. Astaga, nggak ngerti mereka nih satir ya. Kan kita memahami. Ya kamu juga nggak ngerti. Ya wajar kau advent kayak gitunya kau. Ya wajar lah. Oh, iya. Ya karena kalau Sudahlah, teman-teman sudahlah, dari jangan Advent ribut lah, itu jangan kan ribut lah. Jangan saling ngeklaim. Tadi Andi Lau mengatakan Turunkan aja lah nih host, kita kembali ke tingkat 1 ini. enak aja lo bilang gitu, lo baru datang di sini. Gue tiap malam di sini. Ya nggak Dari peduli malam saya sampai kamu 1 tahun di Lanjut, sini kalau lanjut, kau lanjut, masih lanjut. kalau kau masih Ah. nyembah Yesus ya masih kayak gitu berarti nggak ada kemajuan kau. Jangan fanatiker lo ya. Gimana? Biasa aja. Biasa. Lanjut. Demokrasi, Pancasila. Nah, lanjut. Aduh. waduh, ya kita Lanjut, Indra, lanjut. bangsa apa nih? Tanah airku Indonesia. Bagus juga suara Bunda ini ya. Besok Santos ku potong kambing besok ganti nama Dombos. Astaga, keren banget ini. Diganti dia namaku. Namaku bagus-bagus Indonesia Santo. sekarang sedang tidak baik-baik. Namaku bagus-bagus Indonesia Santo. sekarang sedang tidak baik. Si Sampai Dombos sekarang dibilang. itu masyarakat ada yang Agak yang longor-longor kau Karyana, agak longor kau. Mohon maaf aja ya. longor. Kamu penduduk baru sini. Coba Udah, lanjut. Dengan Lanjut. Inspirasi lawanmu. Astaga. Udah kawinin aja lah. Iya kawin kita. Indonesia sedang tidak baik-baik. Kita harus Yang nggak baik itu bersedih. yang nggak baik, yang baik-baik aja. Biasa aja Iya. lah. Pak Api baru bangun. Nggak Ya serius. wajar kau baru bangun kayak gini kau ternyata namanya juga baru bangun kan agak sedeng-sedeng. Udahlah. Oke lah Bunda, lanjut Bunda. Aduh, jadi kemana-mana. Udah masuk pembahasan SMP kita nih, nih. udah masuk SMP. Ya, Mau yang SMP itu, balik jangan lagi ke klaim-klaim. SD. Aduh. Jangan ngeklaim Alkitab orang lain, kitab suci orang lain, oke? Sepakat? Apa sih? Wih, Alkitab orang itu ateis saja dihargai, ateis saja Alkitab dihargai. Jangan itu begitu. bukan kitabnya orang Kristen. Semua orang boleh baca. Enak aja bilang begitu. Kok Tuh enak Andi lo aja? tuh. Gimana sih? Ya, emang jadi Alkitab itu nggak boleh dibaca orang lain? Boleh, Boleh semua lo fanatiker boleh. lo, harus fanatiker. juga dewasa. Mungkin Semua Ibu boleh, Karyana belajar belum dewasa. dewasa. boleh. Alkitab itu Kalau bebas. Abang Santos ini sudah lebih dewasa. Kalau Bu Karyana masih Jangan baru begitu Bunda. Kita kan begini, kita sama-sama anak SD tadi kan di awal udah sama-sama anak SD nih, dengarkan pengajaran dari Bunda. Agak Sebenarnya naik Santos kita. juga nggak boleh begitu. Kamu Begini, kan menyombongkan Bang. diri. Kenapa Tadi Anda kamu mau menurunkan jawab, bom kamu sih? tuh tanya terus. Jadi nggak kesempatan. Jadi akhirnya kelewat sedikit gitu loh. Makanya Andi kan Dengan pendengar doang kehadiran- dari tadi. dengan Mau kehadiran masuk, kalian Kamu yang berdua. mulai tadi masuk. Santos. Siapa Kamu namanya nanya. ini? Ibarat Kita saling menghargai ibarat lah. di dalam Jangan contoh merasa ya Bunda ya, kamu Bunda. itu- Gini. Di kamu dalam yang dulu. mengajar, kadang saya begini Bunda, bentar Bang Andi ya. Dalam mengajar, kadang ada misalkan ada 100 nih. Semua itu sudah naik level gitu. Tapi ada satu nanya lagi nih, Tuh, 1 kan? tambah 1 berapa? Katanya kan begitu. Begini, Balik tadi lagi kan Andi saya mau menjelaskan. nanya, kamu itu nanya terus, jadi Ya nggak udahlah, punya Di lanjut grup lah, ini lanjut lah, demokrasi. lanjut lah.
Jadi tadi membahas itu kan YHWH apakah sama dengan nama Allah orang ini Islam kan begitu. Andi nyimak tadi di bawah. Nah terus itu kembali ke Ismail lagi. Apakah bangsa Arab gitu kan? Nah, jadi manjang dia. Andi mau nanya tuh nggak punya kesempatan. Nah sekarang Andi baru bisa bertanya. Ya udahlah, kau lah yang nanya, aku gak usah nanya lagi lah. Kamu yang memulai, jadi mana jelas kamu. Jadi Anda juga jangan berstatement. Ini udah ada SMP, nggak boleh nanya lagi. Mereka nggak ngerti satir, Bunda. Maaf ya Bunda, mereka nggak ngerti satir. Ya udah lanjut aja teman-teman, tanya aja, silakan. Gitu loh. Jadi Anda tuh nggak boleh berstatement seperti misalnya udah SMP nih nanya ulang lagi. Anda siapa? Kan begitu. Nggak boleh begitulah. Kita semua orang punya kesempatan untuk bertanya. Jangan udah SMP udah. Ini kamu tanya sendiri doang. Orang lain tidak boleh gitu. Pak Andi lo aja nggak mau ke surga. Kita hargai. Tuh. Kan begitu. Ya oke dah lanjut Bunda. Siap. Jadi teman-teman, kalau diilustrasikan, jadi begini, semua, bahkan globenya juga masih ketinggalan di storage teman-teman. Ya memang kalau pindah itu perlu waktu loh. Subhanallah, mudah-mudahan nanti setelah semuanya tersusun, teman-teman, insya Allah. Bahkan Bunda akan buka kelas webinar ya teman-teman, kelas Zoom yang bisa hadir dan bebas bertanya dengan kepala dingin, langsung bukunya dibuka, teman pun juga bisa buka bukunya, insya Allah. Tidak ada tujuan untuk memaksakan keimanan, ini bukan keimanan, ini pengetahuan tentang keimanan. Ada parameter keimanan dan barang bukti tentang keimanan itu ada pada sumbernya. Jika sumbernya mempunyai parameter yang valid, maka kita dapat menjadikannya sebagai sandaran, referensi dalam mengungkapkan gagasan apapun. Nah sekarang, kalau ini jazirahnya, kita kemarin ini teman-teman, ini kan jazirahnya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini sudah masuk Afrika. Ini Laut Merah, ya Laut Merah. Nih. Nah, teman-teman. Dan ke atas di sini Yerusalem. Ya. Ini bagian utara, bagian selatan. Yerusalemnya sini. Ya. Ini the Kingdom of Israel. Ini the Kingdom of Judea. Ini Yerusalemnya. Ke atas, dataran tinggi Golan sebelah sini. Damaskus sini. Wah, Damaskus. Ya. Kemudian kemari Iran, Irak, ya teman-teman. Nah, dari sini ini ke atas, termasuk sisi bagian barat dari Afrika ini, dulu dikenal sebagai Arabian Peninsula. Apa namanya semua ini? Arabian Peninsula. Maka masuklah semua bangsa-bangsa ini, apapun bahasanya. Salah satunya yang berkembang daerah sini, Irak sini. Nih, Irak sini. Namanya bangsa Ur. Salah satu dari bangsa yang disebut Arabia itu diantaranya ini. Locationnya di daerah Irak. Bahasa mereka Ugarit. Uragit kebalik nih. Ugarit. Tulisnya Ugarit. Boleh dibaca Ugarit. Nah, nih Ugarit. Perkembangan dari bahasa Ugarit ini diantaranya berkembang menjadi bahasa. Ingat ini bahasa Ugarit, bahasanya bangsa di mana Nabi Ibrahim berasal. Kota Ur, Irak kuno. Perkembangannya
disebut bahasa Phoenician. Kalau PH dibaca F ya teman-teman. Phoenician. Bahasa orang-orang Phoenician. Nih. Inilah yang akhirnya dianggap oleh sarjana sekarang ini disebut dengan nama lain, yaitu Paleo Hebrew atau Paleo Ibrani Hebrew. Cara mereka sarjana menyebutnya. Belum ada bangsa Ibrani, belum ada. Yang ada bangsa dengan bahasa Phoenician. PH ini bacanya F teman-teman. F ya. Phoenician. Funis. Dari sana akhirnya timbul kota Venice segala macam. Pada sudah ribu-ribuan tahun berikutnya. Nah inilah tempat di mana di zaman kuno sebelum Funis, bangsa Funis, yaitu bangsa Ur. Dengan bahasanya Ugarit. Ada yang menyebut Hegarit, ada yang menyebut Yugarit. Ya teman-teman? Mungkin teman-teman bisa pernah mendengar ada tulisan begini. Kayak sisir-sisir tulisannya gitu loh. Nah, tuh. Nah, misalnya kayak sisir-sisir gini. Inilah bahasa itu. Pengembangan dari bahasanya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun zaman Nabi Ibrahim nggak begini, yaitu nulisnya kayak gini. Nah kayak gini. Nah seperti itu teman-teman. Di zamannya baginda Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak menggunakan huruf, tapi menggunakan lambang. Ketika mereka menuliskan lambang tentang Tuhan, salah satu lambangnya begini. Salah satu lambang yang dipakai untuk menuliskan tentang Tuhan, itu gambar kepala, lalu gambar tangan. Nih. Artinya, gambar yang menunjukkan orang ketika mengangkat tangannya kedua-duanya. Angkat tangan. Takbir. Artinya sangat jelas. Maka kesimpulan tatkala orang belum berbahasa dengan bentuk huruf, dalam bentuk lambang saja, untuk memberikan deskripsi tentang Tuhan, digunakan lambang kepala dengan tangan angkat kiri kanan. Wow. Ini tentang orang lagi angkat dua tangan. Takbir. Allah, angkat tangan kiri kanan sejajar dengan kepala. Ini penggambaran. Sementara pendeskripsian ada di tangan Nabi terakhir. Kalau ini penggambaran. Tapi dalam penuturan atau deskripsi, dipakailah bahasa tutur, bahasa Arab. Yang mengkomplitkan, dalam bahasa Arab, komplit itu artinya khatam. Yang mengkhatamkan deskripsi untuk penggambaran simbol-simbol yang ada pada zaman kuno sebelumnya. Allahu Akbar. Bagaimana cara orang dulu berbahasa, tak ada yang mengetahui secara persis. Karena sulit bagi mereka menuliskannya ke dalam bentuk tulisan. Satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bukti arkeologis menunjukkan bahasa paling kuno jauh sebelum bahasa Ibrani adalah bahasa begini. Untuk mewujudkan nama Tuhan, ada
Describing. Penggambaran. Describing. Cribing. Bukan penuturan ya. Describing. Bukan penuturan. Sekali lagi. Penggambaran. Lalu Nabi terakhir dapat tugas apa? Describe. Describe. Apa itu? Dari skrip yang ada, scripture. Naskah. Simbol yang ada dipecah D. Description. Allahu Akbar. Belajar ilmu-ilmu kuno begini. Tidak ada kata lain teman-teman. Selain Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau Maha Ini Besar. Bunda disebut filologi kah? Maksudnya asal muasal sebuah bahasa. Betul. Oke. Betul. Ini edukasi teman-teman. Ini mahal sekali ya. Dan ini pernah saya pelajari tapi nggak terlalu dalam. Ini filologi asal muasal. Jadi seperti orang gambar tangan ke atas itu seperti huruf gambar orang bersujud kepada Tuhan begitu. Jadi buat teman-teman Kristen juga jangan langsung menolak. Terima sesuatu yang benar-benar ilmu ya diterima gitu loh. Silakan lanjut Bunda. Filologi namanya teman-teman. Teman-teman, mempelajari asal usul suatu kata dengan budayanya sekaligus. Mau tidak mau kita harus belajar antropologi budaya, belajar filologi, dan tentu belajar scripture, naskah suci. Bagaimanapun teman muslim jangan merendahkan. Ini tetap disebut naskah suci. Karena ada kelompok yang mensucikannya. Bukan karena naskahnya suci, bukan. Minimal menghormati manusianya. Ada manusia yang mensucikannya. Kita hormati. Tapi ketika membahas tentang material atau the content, material isinya, ya kita mau tidak mau membedah aneka cabang ilmu. Nah itu loh. Nah, jadi mempelajari material, the content, apapun, konten fisika, konten kimia, matematika, konten juga naskah yang disucikan, boleh. Yang tidak boleh kita merendahkan. Makanya hindari merendahkan. Nabi Muhammad saja mau dibunuh oleh orang yang dia beriman kepada Bible, beriman kepada Torah. Beliau tetap menghargai. Ya, bahkan memilih jalan apa? Jalan apa? Jalan damai apa? Hijrah, pindah. Nggak aman satu tempat ya pindah kan gitu. Logis banget. Lu nggak aman di suatu tempat, lu hijrah aja. Kalau nggak aman Indonesia, hijrah aja kemari gitu kan. Kan ada benda semangkut. Salah. Tapi itu betul loh. Kalau ada teman-teman yang tidak aman, seandainya memang membutuhkan bantuan dan mau cari pengalaman di negara ame Mbak Rini, ame Mbak Rika, insya Allah tentu kami tangan terbuka siap mengupayakan, insya Allah. Diupayakan, insya Allah. Kembali. Jadi dari describing saya bilang, permulaannya dalam bentuk describing. Kalau describe itu penggambaran. Describing. Lalu tugas terakhir di tangan. Ya, jenderal terakhir. Kata jenderal yang pertama dalam mengembuskan napas, aku tahu innalillah. Maka jenderal terakhir harus tetap mengangkat bendera itu. Bendera apa? Bendera untuk mengangkat tangan kepada pencipta alam raya. Menyerah, angkat tangan kepada pencipta alam raya. Ternyata hari ini setiap ada gerakan militer dalam menumpas milisia-milisia, para pembangkang dari suatu negara, maka perlambang atau describing, perlambang seseorang yang tidak boleh ditembak, tidak boleh disakiti saat dia mengangkat tangannya. Artinya, wahai muslim, selagi ada orang yang dia mengangkat tangannya, jangan disakiti. Saya ulang, selagi ada orang mengangkat tangannya, walaupun dia tidak beriman, tapi dia angkat tangannya ke kiri kanan, tanda menyerah. Berarti Anda hanya boleh menjadikannya sebagai tawanan.
Banyak orang, iya, walaupun banyak tinggal pakai mesin tembak kayak Westerling, Kapten Westerling. Oh, enggak boleh. Semua orang yang telah menunjukkan tanda menyerah atau mengangkat bendera putih, nggak punya bendera macam mana? Dia angkat tangan. Dalam kemiliteran bahasa Inggris, hands up, angkat tangan. Nah, kalau orang itu udah angkat tangan, secara hukum internasional tidak ada alasan untuk menyakitinya. Iya. Di bawah banyak yang durhaka. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Urak. Beliau terus menyampaikan, menyeru, menyampaikan kabar gembira. Wahai orang-orang yang masih durhaka, jika kalian mau menang sekarang dan nanti, ingin jaya sekarang dan masa datang, angkat tangan, berserah diri kepada yang menciptakan kalian dan menciptakan kami. Kita semua angkat tangan, berserah diri. Ya, penyerahan diri secara sukarela. Betul. Masya Allah. Tak boleh dipaksa. Dipaksa pun ketika seorang tentara mengatakan, angkat tangan. Itu kan dipaksa. Dipaksa pun Anda tak boleh menyakitinya kalau dia sudah angkat tangan. Wow. Ini rupanya menjadi hukum internasional. Apakah hati kita tidak tergetar? Haruskah peristiwa mengangkat tangan itu dengan gertakan serdadu baru mau mengangkat tangan? Haruskah lambang kuno seperti ini akan kita lakukan ketika digertak oleh orang yang pegang senapan? Tentu tidak. Mumpung suasana kritis belum datang, masih suasana aman, mari kita angkat tangan dengan sukarela. Kiri dan kanan, dekat kepada telinga kanan, dan sejajar dengan telinga kiri. Masya Allah. Nah, inilah kira-kira teman-teman. Nabi terakhir mendapat perintah untuk memecah descripting, untuk memecah scripture dalam bentuk penuturan, karena sudah ada bahasa tutur yang bisa dituliskan. Walaupun di zaman abad 3 Masehi itu orang menulis salam ya masih dengan kata seperti ini teman-teman. Ya. Nggak pakai baris. Nggak pakai baris. Orang bisa membacanya kalau dia memang menguasai bahasa Arab. Dia tahu, oh ini salam. Salam. Kalau dalam bahasa Ibrani tentu menjadi oh jeblok. Iya, sini. Iya. Tidak ada pena Ya. Kak Bun, sorry nih. Ballpoint Iya. gitu. Ya ini jeblok tadi pas nulis jeblok di sini. Iya. Sayang banget loh soalnya ini ilmu-ilmu yang luar biasa ini. Ya, shalom. Ya ini shalom. Tapi S-nya ini pakai SH teman-teman. Kalau di Indonesia SY. Ini sebetulnya ngucapnya kalau bahasa Ibrani jadinya shalom. Sebetulnya dulu begini teman-teman. Dulu begini. Ya. Shalom. Karena ini bentuk wow. Shalom. Shalom. Kemudian mengalami perubahan jadi shalom. Shalom. Adapun bunyi O ini diambil dari pembiasaan yang dianut oleh orang-orang Aramaik. Jadi bahasa dengan bunyi O itu diambil oleh teman-teman yang membuat grammar
bahasa Ibrani meminjam warisan dari bahasa Aramaik, bahasa baginda Yesus Kristus alaihissalam. Shalom. Shalom. Di mana mereka itu? Mana tadi? Yerusalem tadi mana Yerusalem? Oh, udah hilang kertasnya. Hah? Hilang teman-teman. Ya udah. Jadi di bagian utara sampai ke nah ini. Bagian utara ini, bagian utara, kemudian di sebelah kanannya itu Babilonia, itu penganut bahasa Aramaik. Bahkan bahasa pengantar di kerajaan Babylon itu bahasa Aramaik. Wow. Bahasanya baginda Yesus Kristus alaihissalam adalah bahasa besar. Saya ulang. Bahasa Aramaik itu dulu bahasa besar. Bayangkan Raja Babylon berbahasa Aramaik. Daerah-daerah kawasan Aramaik. Belum Ibrani, belum. Warisan bahasa Aramaik ini ciri khasnya O. Contoh, saat mereka memanggil Tuhan dengan sebutan Eloi, bacanya Eloi. Dialek selatan bacanya Ilai. Ketika ditulis oleh bule tulisnya menjadi Ilai, karena ini huruf I, huruf A. Tapi pendeta Indonesia, nggak tahu saya dari mana lah ilmunya, membaca Bible tapi kok nggak mau memuliakan bahasa yang mulia baginda Yesus Kristus alaihissalam. Itu bahasa Aramaik. Jangan dibaca Eli, bacanya Ilai. Karena yang bawa uang bule. Kalau uang bule yang bawa, maka huruf E bacanya I. Huruf I bacanya I. Jadinya Ilai. Injil Mas Pugu, selamat datang. Masya Allah. Ini ada yang nulis Yesus cabuli keledai. Mungkin bagusnya diganti yang lebih halus ya Abang dah. Karena baginda Yesus itu kan nabi yang kita hormati. Dari kampung beliau itu namanya. Mungkin pakai bahasa yang agak diperhalus lah barangkali ya. Atau mungkin yang dimaksud Bunda Semangkut Yesus Yunani begitu. Oh, Yesus Yunani ya. Yesus Yunani. Betul. Jadi tentang ini pasukan untuk LAI, untuk pejabat-pejabat di LAI, pendeta-pendeta yang menjadi pejabat di LAI, tolonglah tunjukkanlah kemandirian bangsa Indonesia yang memakai ejaan juga ejaan Indonesia. Jangan niru dari orang bule terus. Tulislah Ilai sesuai dengan. Setuju saya Bunda, setuju. Kemudian ya, jadi begini, LAI ganti juga itu, jangan pakai Allah, Theos, perjanjian baru. Itu loh, jangan pakai kata Allah. Setuju saya. Kemudian pendeta-pendeta nggak usah pakai inilah jas-jas hitam, pakai dasi, ngikutin Eropa. Nah ya jangan kalau dikit lah. Coba, kenapa tidak pakai seperti orang-orang timur, gitu kan? Jas, itu kan Eropa, barat sekali. Padahal orang Eropa itu tidak mau mengamalkan Bible, mana ada. Jadi maunya pakai ejaan bahasa Indonesia, Ilai. Jangan Eli-Eli lagi, bacanya jangan Eli. Kalaupun memang mau ini, mau ngotot juga, oh kami mau kayak orang bule, super power, negara super power. Ya, oke. Bacanya orang super power itu enggak Eli. Kalau Eli itu kan anak tetangga sebelah, jangan dong dibawa-bawa kan. Itu enggak. Jangan dong. Anak tetangga dari blok lain, gang sebelah kok dibawa-bawa Eli-Eli gitu kan. Mestinya bacanya Ilai lama sabatani. Jadi DNA bahasa Semitiknya nggak hilang. Bahwa orang dengan bahasa Aramaik untuk dialek A membacanya Ilai. Untuk dialek
dari kerajaan Babilonia dan kawasan baginda Yesus Kristus, yaitu baginda dari kawasan utara, itu dialeknya O, jadinya Eloi, Eloi. Kenapa? Matius 27 dengan Markus, ya, yang berteriak-teriak, itu dalam bahasa Aramaiknya beda. Dalam bahasa Aramaik, walaupun kita tahu itu ilai lama sabatani, tidak, beda. Yang satu menyebutkan ilai, ya. Yang satu menyebutkan lain lagi. Markus menyebut Eloi, lama sabatani. Matius dalam Bible berbahasa Aramaik lain lagi menyebutnya Ili. Ya, gini ya, teman-teman. Kalau Matius, kalau dari Mbah Markus yang pertama kali catatannya ditemukan, Mbah Markus menyebutnya Eloi. Oh. Eloi. Boleh pakai I, boleh pakai Y. Maka sama dalam bahasa Indonesia sama. Eloi. Tanpa mengurangi rasa hormat, Bunda. Ili. Sorry, Bunda. Tanpa mengurangi rasa hormat ya. Thank you untuk informasinya. Jadi saya simpulkan bahwa pertanyaan saya tadi ini kan sebenarnya kan untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah YHWH itu sama dengan Allah? Jadi kesimpulannya langsung, Bunda. Bisakah kita katakan bahwa itu sama atau bagaimana? Nah, jadi gini, saya ulang lagi ya, maksudnya saya informasikan lagi. Ini kan kenapa kita bahas bahasa? Karena sebenarnya ini adalah jawaban untuk pertanyaan saya tadi. Apakah YHWH sama dengan Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad? Udah Itu saja, pasti nggak Bunda. sama lah. Waduh, kok malah jadi kamu yang jawab? Ini aku mau tanya ke Aku Bunda. aja yang jawab. Itu nama aslinya dibanding Allah itu bukan nama. Aduh, gimana host? Tunggu dulu. Udah berjam-jam saya di sini host. Malah si Karyana yang Kamu udah jawab. pintar, udah sepaham dengan Bunda. Aku yang nggak sepaham. Sekarang aku yang debat. Sebentar, aku konfirmasi dulu. Apakah sebentar. Kamu udah tingkat tinggi kamu. Bentar dulu, Udah ini. host, tolong di-mute dulu host, supaya saya tidak S2 salah. kamu, Kalau menurut Bu Karyana bagaimana? YHWH itu dari mana? Silakan. Pertanyaanku gampang. Apakah YHWH sama dengan Allah? Itu Tidak aja. sama. Tidak sama. Ya, Menurut dasarnya gimana? Dasarnya Silakan, bagaimana Bu dasarnya Karyana? Mau kamu counter lagi? Nih ya. Enggak, maksudnya dasarnya di mana? Sebentar. Sedikit Host, dulu. izinkan saya. Ini kan pertanyaan dari saya nih. Sebentar, Ya. Karyana. Saya kan tidak butuh jawaban kamu di awal. Kalau kamu mau diskusi sama Bunda, silakan saya turun. Bukan nggak itu apa-apa. yang mau dibahas. Nggak Sebentar. penting, itu dulu. Sesuai dengan konteks Host, tolong host. itu. Aduh, saya. Enggak apa-apa Bu Mana Karyana, Bunda enggak itu? apa-apa. Enggak apa-apa. Bunda. Sebentar, host. Izinkan saya. Tolonglah. Saya udah nunggu lama tadi jawabannya dari Bunda. Jadi dari narasi Bunda ini kan sudah menampilkan filologi. Dan saya rasa ujung-ujung jawabannya adalah menempatkan posisi yang sama. Karena Abraham kan berasal dari Ur-Kasdim, dari tanah Arab. Artinya bahasa Ibrani nggak akan ada kalau nggak ada bahasa Arab. Artinya kesimpulannya bahwa YHWH itu apakah sama dengan Allahnya yang diperkenalkan Nabi Muhammad SAW? Silakan Bunda jawab. Langsung singkat aja Bunda. Sama atau tidak? jawabannya mengacu kepada ketika pengikut Nabi Musa alaihissalam, karena berlalunya waktu, terjadi bias. Sebab orang-orang dari bangsa Israel yang berhasil mengikuti Yesus bin Nuh atau Yosua bin Nun, memasuki tanah Kanaan itu hanya sedikit. Jadi lebih banyak penggembiranya daripada yang pengiman. Penggembira ini umurnya panjang-panjang. Pengiman umurnya pendek. Kenapa? Karena dibunuh. Maka para penggembira ini menyadari bahwa mereka tidak mau keluar dari keyahudian, tapi mereka juga tidak mau mentaati aturan Tuhan. Mereka mulai dengan cara menyamarkan cara menyebut Tuhan. Dari bangsa Ur-Kasdim dengan bahasanya Ugarit,
yang berdekatan dengan bahasa Arab, karena baginda Ibrahim pun bolak-balik ke tanah Arab. Dalam pengertian tanah Arab yang dari generasi ketiga. Generasi ketiga adalah generasi Hagar dan Ismail. Aja Semit begitu Bunda, supaya lebih general. Jadi Semitik, ya. Semitik begitu loh. Aku Karena jawabannya kan, nggak dapat bukan? Jawabannya. Karena ini dari tadi, kamu nih masih kelas 1 SD, susah jadi Iya, bingung kamu lagi, S2, S3. turun lagi ke S5 kelas kamu, 1. S5. Sebentar Karina, adalah pengendalian dirimu ya, kitab Galatia ya. Buah roh itu apa? Pengendalian diri ya. Izinkan saya kan bertanya, izinkan saya mendapat jawaban dari beliau sebagai seorang yang saya anggap punya kompeten dalam hal ini. Ya, boleh Karyana, siapa namamu Karyana? Boleh ya? Jangan dipotong. Jangan dipotong dulu dong Karyana, oke? Jadi begini, langsung saja Bunda, supaya si Karyana punya waktu untuk berdiskusi sama Bunda, karena kayaknya udah kebelet dia. Kok udah kebelet? Apakah sama YHWH yang diperkenalkan oleh Musa ya dengan Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan Bunda, sama atau tidak dari bahasa Semit lah. Jangan berbicara masalah pembiasan makna tadi. Silakan. Dari bahasa Semitik yang dia adalah berbunyi ya huwa, ditulis ya huwa, ya huwa, ya huwa, artinya adalah wahai sang dia. Kecenderungan, dan ini yang terjadi faktanya, mereka jadi enggan menyebutkan nama Tuhan yang sebenarnya. Digantilah dengan Yahuwa. Disingkat lagi menjadi Yahu. Dari 3 menjadi 2. Itu proper name atau generic name, Bunda? Yahuwa itu. Ini the way to call. The way to call. Generik. Bukan proper name. Berarti generik ya? Iya. Diturunkan deh. Iya. Yahwa itu berarti generik, artinya Nabi dia. Musa, artinya Nabi Musa memperkenalkan generic name yang dikenal dengan Yahwa. Ini tidak dari Nabi Musa, tapi penerus-penerusnya, keturunan-keturunan berikutnya. Yang mereka menjadi enggan memanggil nama Tuhan. Digantilah dengan Yahuwa. Ini dilakukan oleh 2 suku dari bangsa Israel, yaitu dari kerajaan Judea di bagian selatan. Adapun orang-orang di bagian utara memanggil Tuhannya dengan Tuhan bahasa Aramaik Elohim. Dari Eloi lalu ditambahkan dengan he, ditambah imbuhan yod dengan mem. Penambahan Elohim ini membuat ini dinamakan Royal Majesty. Panggilan untuk kehormatan tingkat royal, tingkat mulia. Penghormatan tingkat tinggi memberikan mereka pemikiran untuk menambahkan imbuhan im, yod dengan mem. Eloi menjadi apakah Eloi. Itu yang dimaksud plural of majesty? Oh, tidak. Sekedar Royal Majesty. Untuk menyebutkan Royal Majesty dipakailah, ini makanya namanya generik, berderivasi, bergenerik, berturun-turun. Derivasi disebut generik. Ingat, ketika suatu kata dia bermakna generik, artinya ada gennya, ada rootnya, derivasinya. That's we call generic, not proper. Kalau proper berarti nama panggilan, nama-nama, muama. Ya. Pribadi. Jadi Yotefafi itu bukan nama pribadi. Bukan. Berarti itu generic name. Sesuatu yang ada gennya, ada turun-temurunnya, derivasinya. Oke.
Setuju saya, generic name Is it make ya. sense? Is it make sense with you now? Oke, fix. Artinya kalau misalkan itu Bunda mengatakan itu generic name, YHWH adalah generic name, itu berarti berbeda dong, fix. Berarti berbeda dengan Allah karena Allah itu proper name. Ya. Bilangin beda. Artinya beda ya. Yang kedua. Yang ketiga. Sebentar Bunda, saya simpulkan. Artinya menurut pemahaman Bunda dari Jen tadi masalah perkembangan filologi bahasa, YTVP adalah generic name, bukan proper name, bukan nama Tuhan, tetapi generic. Sedangkan Allah itu adalah proper name. Artinya Allah sama YTVP itu berbeda. Oke ya, fix ya. Ya. Oke, artinya Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa itu belum bernama. Bukan. Kalau itu kita tidak sama. Nabi Musa memperkenalkan Tuhan dengan mutlak, absolut. Tapi sejak beliau masih hidup pun, bahkan belum turun beliau dari gunung, sudah ada pengkhianat di dalam bangsanya. Dan pengkhianat ini panjang umurnya. Kenapa ya? Yang saleh-saleh kan dibunuhin. Yang pengkhianat dibiarin hidup, kan begitu. Nah, pengkhianat-pengkhianat ini yang memanfaatkan dengan cara satu, menyamarkan nama atau cara memanggil Tuhan. Dibentuk suatu filosofi baru that's not proper, not appropriate to mention your God. Tidak sopan, nggak pantas menyebut nama Tuhanmu karena mulia. Logikanya, kalau Anda tidak pantas menyebut nama Tuhan, bagaimana Anda menjadi lebih pantas sampai Anda punya nama, tapi Tuhan nggak punya nama? Nah kan lucu. Kenapa Anda punya nama, tapi Tuhan Anda nggak boleh punya nama? Ini gabrol ini. Seyogianya, kepada orang yang tidak mau menyebutkan nama Tuhan, maka dia pun tidak layak disebutkan namanya. Siapapun manusia yang tidak mau menyebutkan nama Tuhannya, maka nama dirinya pun tidak layak untuk disebutkan, saudara-saudara. Karena satu saja yang bagus, satu saja yang good, yaitu Tuhan. Di luar Tuhan tidak good. Why you call me good? Kenapa engkau panggil aku bagus? Kenapa engkau panggil aku baik? Only one, that's the good one, the Father. Cuma satu dan satu saja yang baik itu, yang bagus itu, yang hebat itu, yaitu Tuhan. Jadi kalau Tuhan saja enggan kalian sebutkan namanya, kok kalian berani punya nama? Siapa kalian yang lebih hebat dari Tuhan? Hah? Wow. Bentar Bunda, si Ura ini ngomong saya ini seorang Muslim. Jangan salah berpikir ya Ura. Kamu ini Kristen penghujat kamu. Saya ini seorang Kristen. Saya ini bertanya kepada Bunda. Ura jangan framing begitu dong. Ya, tidak ada yang berbeda di sini Muslim. Semua satu arah, satu kiblat kepada Bunda. Sebabnya saya tanya ke Bunda gitu loh, Ura. Ya. Bang Ura kan namanya itu ikut Rusia ya. Maaf, saya ini kalau berhadapan dengan saya, maka saya akan bahas nama Anda dulu. Coba Anda tunjukkan sejarah Ura itu kepada saya sekarang. Tulis. Untuk orang Rusia, Bang Ura, orang Rusia itu penganut Kristen Ortodoks, saudara-saudara. Salah satu dari mereka, termasuk kenalan dari sepupu pangeran Rusia, namanya Konstantin Tischendorf, yang menemukan di tong sampah, yaitu Codex Sinaiticus. Jatuh hatinya, kenapa ini? Dia pandai bahasa Yunani. Kenapa ini tulisan sebegini bagus kok dibuang? Begitu dia baca, oh, this is the old manuscript. Aduh, ini manuskrip tua. Dia kumpulkan dengan hati yang perih, dia kumpulkan. Begini orang di monastery, Catherine Monastery. Sekolah seminari Catherine di Mesir. Begini orang ini menyikapi naskah-naskah tua. Mungkin karena mereka tidak tahu cara membaca naskah tua. Konstantin Tischendorf, atau panggil saja Tischendorf, pandai bahasa manuskrip tua. Dia ambil. Minta izin sama monastery, Catherine Monastery, atau seminari Catherine,
di Mesir, minta izin, ini saya ambil aja ya. Oh silakan, silakan. Dia teliti, dia baca. Bergetarlah batinnya. Ini adalah Bible. Ini Bible tua. Lalu dia mengontak Sri Paus. Walaupun dia adalah Kristen Ortodoks, dia mengontak Sri Paus. Gue nemu sesuatu yang berharga. Nah, salinan itu disebut Codex Vaticanus. Karena ke Vatikan. Mulanya dari Codex Sinaiticus. Orang-orang di monasteri itu menamakan daerahnya sebagai Sinai. Tapi bukanlah Sinai di mana Nabi Musa menerima wahyu. Ini cuma penamaan dari monasteri Sinai. Kawasan itu, bangunnya masih ada sampai sekarang. Bukanlah, ini cuma keinginan untuk melestarikan nama Sina. Karena dia tahu bahwa nenek moyangnya mengatakan Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sina. Tapi dia nggak tahu di mana Sina itu. Maka dia beri nama lah, ini Sinai Monastery. Nama khususnya Catherine. Ada santo, orang saleh wanita, namanya Catherine. Dialah yang menamakan tempat dia mendidik orang itu dengan nama Sinai atau Sina. Untuk memuliakan tempat Musa alaihissalam terima wahyu di Gunung Sina. Mount Sina. Saya masih mempunyai Bible yang tidak pakai I. Masih tulis dengan Mount Sina. Sementara kalau yang modern tambah I, Sinai. Jadi Sinai. Saya masih punya itu Bible. Beberapa kali, sudah berapa tahun saya tunjukkan di Komal, teman-teman. Ya Masya Allah. Akhirnya korban akun jadi diblokir permanen. Setiap kali saya membukakan naskah tua-tua itu, ada saja orang-orang yang dengki Abangda kami, Abangda Santos, yang langsung menghukum akun saya jadi di blokir permanen. Ya, tentu tidak akan mengendorkan semangat saya untuk menyampaikan pengetahuan dari naskah-naskah kuno. Orang di sana, kalau dia berada di Gunung Sina, yang sekarang ternyata ditemukan ada di kawasan negara Saudi Arabia, namanya penelitinya Ron Wyatt. Gratis loh ini. Anda tinggal ngetik ini lalu Anda dapat infonya. Untuk tahu nama ini Anda mestinya bayar banyak ini kan. Saya menelitinya bertahun-tahun loh teman. Ron Wyatt. Ini minimal teman-teman kalau yang nggak bayar follow ya, give Bunda lah ya. Ya, Ura belajar LAI aja dulu. Ini bahaya di pelajaran tingkat gembala ini. Oh belajar LAI ya papi ya. Subhanallah. Saya jujur ya, saya dapat banyak hal ilmu, sesuatu yang baru menurut saya ya. Jadi teman-teman di bawah yang Kristen tuh jangan langsung defense. Cobalah membuka pikiran, membuka akal. Toh juga ini bukan berbicara untuk memindahkan kau menjadi orang meninggalkan Yesus, bukan. Kalau teman-teman Kristen rata-rata yang penting Yesus Tuhan, selesai. Kalau cuma begitu ya susah lah. Nah, sih teman-teman ini. Apalagi Ura, tiba-tiba datang tadi Ura komen gimana ya? Lihat itu yang di gedung DPR. Harusnya ngaca Kak Ura, siapa itu yang korup itu? Namanya siapa? Immanuel Ebenezer. Itu orang apa itu? Gak usah, itu oknum. Jadi gak usah, oknum tidak mewakili agama. Gak boleh kayak gitu, Ura. Kamu ini ada bikin malu Kristen, kau bikin malu saya aja kamu. Lanjut Bunda. Ya, jadi teman-teman, Ron Wyatt ini ketika dia memaparkan penemuannya bahwa the Mount Sinai yang dimaksud itu bukan Sinai yang ada di Jerusalem. Ingat bahwa orang Yahudi sangat ahli dalam menukar-nukar nama ini. Tapi juga bukan yang ada di Santo Saint Catherine, Santo Catherine di Sinai di Mesir. Tetapi justru adanya di Jabal Musa, Gunung Musa
Hari ini pun masih dipanggil Jabal Musa. Lalu Jabal Laus. Bukankah dalam Bible diceritakan Laus? Loh batu. Los atau Laus. Akhirnya berubah menjadi Los. Lauh. Dulu Bible yang tua namanya Laus. Jabal Laus. Itu adanya sekarang di kawasan negara Saudi Arabia. Dipagar. Nggak boleh masuk. Kenapa pihak Saudi Arabia tidak teriak-teriak? Ya kalau teriak-teriak tuh banyak loh orang datang. Saudi sudah cukup kaya. Dia tidak mau menambah kekayaannya lewat yang begini-begini. Dan dalam pandangan orang-orang Saudi Arabia, biar aja lah kalau orang itu nanti menelusuri Bible-nya pasti akan ketemu kemari. Nah ini orang pertama, manusia pertama di muka bumi yang meneliti dan menemukan bahwa bukti arkeologis di mana orang-orang membuat super camp, perkemahan tingkat super dari ratusan ribu, bahkan dikatakan hampir 1 juta manusia plus ribuan ternak. Jadi ada kajian bukti arkeologis berupa nih describing simbol-simbol keyahudian, describing lambang-lambang keyahudian di sekitar lokasi. Kedua, parameter keduanya adalah kontur kawasan. Satu-satunya. Mereka sudah ke Mesir. Mereka sudah ke Yaman. Kemana-mana. Yang memenuhi kontur untuk bisa didiami oleh perkemahan tingkat super. Yaitu 800.000 sampai 1 juta manusia. Berikut ternak-ternak dan barang-barangnya. Dan tenda-tendanya. Cuma kawasan ini. Kontur. Ketiga, parameternya adalah jika situasi merupakan sejarah besar seperti bangsa Israel berkemah. Lalu batu keluar air. Wah, pasti masyarakatnya turun-temurun masih menggenggam kisah itu. Ketiga parameter ini di luar parameter scripture. Kalau scripture jelas, tapi mereka menolak. Contoh, Gunung Horeb. Horeb, yaitu dia, Gunung Sina. Ini adalah dispensialism, pembolehan dalam linguistik. Terjadi nasalisasi dari bunyi Q, qarib, qarib, artinya dekat. Dekat bagi baginda Musa untuk pergi tawaf keliling Ka'bah. Ingat, beliau diizinkan oleh Fir'aun tiap tahun 3 hari. Dan juga untuk dekat kepada tempat di mana beliau pertama kali ketemu dengan calon istrinya. Di daerah Midian. Teman-teman, itu cara nyebutnya salah. Bukan Midian. Yang betul menyebutnya adalah Madian. Tapi